Ini saya akan menerangkan tentang cara menghitung sudut antara dua garis yang berpotongan menggunakan GeoGebra ya. Jadi silakan kalian perhatikan ya. Saya akan share screen dulu. Ya. Nah, jadi langkah pertama kita adalah kita buka browser kita nih ya di google.com, ketikkan aja di sini GeoGebra Classic. Oke, lalu untuk ini kalian klik di sini. Nah, maka tampilannya akan tampil seperti ini. Karena kita akan membahas soal ruang dimensi 3, maka kita akan menggunakan pilih bagian icon 3D graphics seperti ini. Ini akan muncullah gambar seperti ini ya. Lalu kemudian kita sesuaikan aja Windows-nya biar terlihat. Oke. Lalu untuk icon yang di sini nih, yang untuk berputar ini kita klik supaya kalau kita geser-geser ini, kalau kita klik, right klik tekan, nah ini berputar ya. Nah, sementara ini kita ingin menggeser tampilnya biar lebih mudah dilihat. Jadi kita move graphic view, lalu kita geser seperti ini. Oke. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Oke, sekarang, kalian bisa lihat di sebelah kanan layar kalian itu ada contoh soal dari ruang dimensi 3 akan kita bahas pada hari ini. Jadi penggunaan GeoGebra ini sekali lagi adalah untuk membantu kita mengilustrasikan atau memvisualisasikan informasi yang diberikan pada soal ruang dimensi 3 ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, di sini diketahui adalah ada dibilang kubus ABCD FGH, dan jika P adalah titik pada AH sehingga AP banding PH itu adalah 4:1 dan Q adalah titik tengah pada BG, maka tangen antara sudut antara garis AQ dan BP itu seperti apa. Nah, di sini saya akan buatkan dulu sebuah kubus karena di AP banding PH adalah 4:1, jadi saya mencoba membuat angka yang mudah ya kan, adalah 5 unit, maka saya akan coba membuat sebuah kubus ABCDEFGH dengan kusuk 5 ya. Di sini kita menggunakan konsep koordinat 3 dimensi ya, dimana salah satu titiknya biasanya adalah titik A, itu saya menggunakan titik origin atau 0,0. Di sini jadi A sama dengan titik 0,0,0 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita bikin koordinat B itu adalah, kan tadi kita bikin kusuknya adalah 5, berarti kita pakai 5,0,0 ya, seperti ini. Nah, lalu kalian klik bagian yang 3 dimensi ini. Lalu kita ingin membuat kubus dengan kusuk seperti AB ya. Jadi di sini kita pilih ya yang gambar 5 seperti ini, lalu kalian pilih. Nah, ini ada bagian cube. Ya, bagian cube. Setelah dipilih, kalian pilih kusuk yang akan digunakan, yaitu adalah titik A dan titik B. A dan B. Nah, langsung jadi seperti ini guys. Ya, lalu kemudian kita akan sesuaikan ini posisinya ya. Dia warnanya, warnanya itu kita maunya jangan terlalu terang lah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya kosongkan satu persatu ya. Jadi nanti mungkin kalian kalau misalnya itu bisa lebih cepat nih ya. Saya kosongkan satu persatu ya, supaya jadi putih aja biar mudah. Ya, seperti ini. Lalu kemudian untuk tampilan ininya kita tidak akan lagi menggunakan sumbu XYZ-nya. Jadi ini kita klik yang sebelah sini, show or hide axis, pilih yang kosong. Nah, sehingga kita dapat kubus ini ya, A B C D E F G H. Lalu mungkin huruf-hurufnya boleh kalian geser-geser dengan tanda panah, tuh geser sedikit. Nah, biar tidak menghalangi ya. Nah, jadi adalah seperti ini. Nah, keunggulan GeoGebra adalah kita bisa putar-putar nih gambarnya ya, mau seperti apa ngadapnya. Jadi lebih, kalau misalnya kalau misalnya saya gambar manual kan nggak bisa digeser-geser tuh, makanya kenapa kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu visualisasi ini. Oke, sekarang saya akan lanjut. Di sini adalah titik P, titik pada AH sehingga AP banding PH adalah 4:1. Nah, di sini pertama saya akan hubungkan dulu ya titik A dan H.
Ya, titik A dan H. Di sini ada icon yang ketiga, ya, itu ada line dan segmen. Kalian pilih yang segmen, ya, segmen, lalu pilih titik A dan titik H, sehingga akan menimbulkan sebuah garis yang menghubungkan keduanya. Wow, garisnya tebal sekali ya guys. Nah, jadi ini kita akan kurangin ketebalannya, ya, kita pakai ketebalan sekitar 2 atau 3 saja. Ya, karena ini adalah garis tidak nyata, kita gunakan garis putus-putus. Nah, boleh juga kalian ganti warnanya nih. Misalnya, oh ya sir, saya mau ganti warna aja, warna biru deh, biar membedakan dan terlihat seperti itu ya. Nah, lalu titik P, karena perbandingannya adalah 4:1, berarti saya asumsikan kalau misalnya dia dengan koordinat, itu adalah X-nya itu tidak bergeser, jadi 0, ya. Itu sama koordinat adalah 0 X-nya, sedangkan Y-nya itu adalah dia akan geser sejauh 4, ya, dan naik juga 4, ya, seperti ini. Ya, sekali lagi saya dapat titik P seperti ini. Ya, jadi kita bayangkan menggunakan konsep koordinat 3 dimensi. Ya. Lalu kemudian ya sudah dapat AP dan PH itu adalah 4:1. Lalu dibilang Q itu adalah titik tengah BG. Ya, oke, sekali lagi kita akan hubungkan dulu garis B dan G, pilih bagian yang segmen, lalu klik di koordinat B dan titik G. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk midpoint guys, kita ada cara yang lebih mudah, yaitu di sini kalian bisa melihat ya, di titik A ini ada yang namanya midpoint atau center ya. Kita pilih midpoint atau center biar lebih mudah. Lalu klik titik B dan titik G. Nah, dapatlah titik ini. Dan di sini dia misalkan titiknya itu adalah titik L. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah, saya nggak mau huruf L, saya mau ganti yang lain misalnya, ya, itu bisa juga kalian ganti di sini nantinya, ya, boleh di rename, ya, misalnya ada ini rename. Saya nggak mau A ini, saya maunya misalnya adalah Q tadi kan, mau titik Q, seperti itu ya. Jadi dapatlah titik Q. Nah, lalu pertanyaannya adalah tentukan tangen sudut antara garis AQ dan BP. Berarti kita harus menampilkan nih ya, garis AQ dan BP itu di mana? Ya, tampilkan lagi, sekali lagi icon yang ketiga. Ada bagian segmen, kita hubungkan saja yaitu titik A dengan Q. Ya, mungkin kita ganti warnanya biar agak berbeda. Kita pilih misalnya warna hijau ya, hijau. Nggak terlalu kontras. Lalu kemudian adalah B dengan P. Ya, dapat guys. Jadi kira-kira adalah seperti ini untuk garisnya. Lalu kira-kira ini garisnya berpotongan nggak sih? Nah, untuk ini kalian bisa menggunakan icon yang kedua, ada mencari intersect. Ya, intersect. Jadi kita pilih intersect ini, lalu kalian klik ke garis BP dan AQ. Nah, akan dapat nih titiknya nih, ya. Dapat titiknya, saya pilih panah lagi, lalu ini saya ganti namanya, jangan saya mau ganti yang lain, misalnya itu adalah K lah misalnya, ya, titik K. Nah, sehingga kita akan mendapatkan ilustrasi untuk pepotongan antara garis AQ dan BP ya. Dan ini kalau misalnya kita mau gunakan untuk solve ini, ya udah kita bisa menggunakan export atau kita snipping tool aja. Ya, yaitu Windows, Shift dan S. Jadi tekan secara bersamaan, lalu kita snip seperti ini. Ya, kalau gambar sudah cukup oke, lalu kita sini saya taruh di Jamboard supaya kita mudah melihatnya. Ini saya perkecil dulu. Iya. Jadi seperti ini. Ya. Karena untuk soal ruang dimensi 3, langkah pertama ketika kita mengerjakan soal itu adalah kita harus mampu memvisualisasikan dulu soal atau informasi yang diberikan dalam soal dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, tugas kita adalah mencari tangen sudut antara garis AQ dan BP. Itu gimana tuh caranya ya? Oke. Nah, di sini
Berarti yang kita cari itu adalah di garis ini. Ya, yang ini ya, biru kelihatannya. Yaitu istilahnya sudut dari PKQ. Nah, oke, sebelum saya lupa, ketika kita mencari sudut antara dua garis itu tidak berpengaruh dengan panjang sudut yang kita gunakan. Jadi panjang sudut itu mau pilih 8, mau pilih 10, apapun terserah, itu akan sama saja hasilnya untuk sudut. Ya, apalagi tempatnya trigonometri seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ternyata garis-garis ini berpotongannya nih, ini ada di bidang ABGH ya, ABGH. Jadi kita boleh juga gambar nih segi 4 ABGH. Oke, saya gambar kiki seperti ini di sini bentuknya. Not drawn to scale. Ya, maaf kalau gambar saya kurang gitu bagus. Jadi ini ada titik A, B, ya, ini ada titik G dan titik H. Dan titik P tadi terletak di sebelah sini. Ya. Lalu titik Q adalah tengah-tengah sini. Ingat tadi sebelumnya kita menggunakan rusuknya sebesar 5. Ya. Ini 5 semua. Artinya kalau kita menggunakan panjang AH itu adalah sama seperti diagonal bidang, kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat lalu diakar, sehingga nanti akan dapat AH itu panjangnya adalah sebesar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat itu adalah 5 akar 2. Ya, 5 akar 2. Nah, kalau begitu berarti kalau misalnya ini nih saya hubungkan dengan garis nih. Ya, saya hubungkan dengan garis. Itu dari sini ke sini. Ya, BP dan AQ. Nah, ini adalah P, ini adalah Q. Jadi saya akan mendapatkan yaitu panjang A ke P itu adalah 4/5. Jadi ini adalah 4 akar 2. Lalu ini adalah akar 2 ya. Lalu ini di tengah-tengah nih. Ya, berarti ini adalah 5 akar 2 per 2. Lalu kemudian ini adalah juga sama 5 akar 2 per 2. Lalu panjang AB ini adalah sebesar 5. Nah, yang kita cari itu adalah sudut ini, theta. Nah, karena ini adalah saling bersilangan ya, atau bersilangan di belakang, jadi ini juga besarnya adalah theta. Oke, saya misalkan ini adalah titik koordinat alfa, lalu ini adalah beta. Berarti kalau begitu, sebentar, untuk yang kubusnya ini karena sudah kita gunakan selesai, saya akan perkecil ya, supaya kita ada ruang untuk menulis nantinya. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Ya, nah, jadi di sini karena ditanyakan itu adalah tangen, ya tangen sudut, berarti kita akan menggunakan identitas trigonometri. Ya, dalam hal ini dianggapnya tan theta itu besarnya sama dengan seperti 180 derajat dikurang alfa plus beta untuk tetanya. Ya, untuk theta seperti ini. Lalu saya hapus dulu. Jadi kalau gitu tan theta itu besarnya, karena ini di kuadran 2, berarti sama dengan negatif tan dari alfa plus beta. Lalu kita masukkan identitas trigonometrinya, yaitu ini tan alfa plus tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Oke. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan. Nah, kalau gitu tan alfa value-nya berapa? Nah, tan alfa itu karena kita menggunakannya, kita lihat segitiga ini, yaitu ABQ, ya. Sisi di depan sudut besarnya adalah 5 akar 2 per 2, sedangkan di sampingnya itu adalah 5, atau edges-nya adalah 5. Berarti kita katakan, kalau gitu berarti opposite bagi adjacent atau depan bagi samping. 5 akar 2 per 2 bagi 5. Berarti besarnya ini adalah tinggal akar 2 per 2. Ya. Ditambah tan beta itu juga sama, depan bagi samping.
ini adalah 4 akar 2 per 5. Ya. Nah, lalu ini dibagi dengan 1 kurang hasil kalinya. Sorry, ini tadi saya kurang dulu aja biar nggak kelupaan. 1 dikurang tan alfa kali tan beta, itu akar 2 per 2 dikalikan dengan 4 akar 2 per 5. Sehingga nanti di sini kalau kita gabungkan hasilnya adalah sebesar ini jadinya kita jadikan per 10 ya, per 10 aja. Ini jadinya 5 akar 2 tambah 8 akar 2, ini menjadi 13 akar 2 dibagi dengan, nah ini jadi 1 dikurang dengan 8 per 10. 8 per 10. Wah, angkanya susah ya. Nah, supaya mudah, ini akan saya kalikan dengan angka 10 per 10. Sehingga angkanya akan menjadi minus 13 akar 2 dibagi dengan 2 per 10. 2 per 10, 2 saja. Ya, 2. Ya, sehingga jawabannya karena sudut ini bisa sudut lancip atau sudut tumpul, maka jawaban yang akan kita pilih itu adalah yang A. Oke. Nah, jadi semoga ini juga boleh menjadi bahan referensi kalian ketika kalian mengerjakan soal seperti ini. Jadi sekali lagi tahapannya itu adalah visualisasi dulu informasinya ke dalam bentuk gambar, diagram. Kalian boleh menggunakan GeoGebra atau kalian boleh menggambar secara manual. Itu terserah kalian nyamannya seperti apa. Lalu kemudian carilah bidang yang memuat garis-garis yang berpotongan. Baru kita gambarkan situasinya seperti apa sih. Nah, untuk mencari sudut antara dua garis ini kalian boleh menggunakan beberapa alternatif. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang boleh kalian gunakan ya. Kalau misalnya kalian mempunyai cara lain silahkan digunakan ya. Ini hanya salah satu alternatif aja. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal dan tugas-tugas kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.